wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi di kandangnya Sinambi gitu. Hari ini kita akan mengulik ya sedikit tentang bagaimana teman-teman di Sinambi mengatasi bau serintil gitu. Mengingat juga kita di lingkungan masyarakat gitu. Nah, yang biasa kita gunakan di sini kita bisa menggunakan mil atau dolomit kalau adanya mana gitu. Kita buka dahulu. Nah, ini mudah saja teman-teman, kita ambil yang pojok, kita buka, kita pilah, kita tarik. Jadi lebih praktis gitu teman-teman. Dan juga nanti bungkusnya masih rapi. Ini di dalamnya ada plastik double. Ini fungsinya ya juga untuk mengamankan dolomit gitu. Nah, kita bisa cari dolomit yang lembut gini ya gitu. Karena ada yang kasar, ada yang lembut gitu. Kalau kasar nanti penyerapan urinnya agak lama gitu. Nah, penggunaannya sendiri cukup simpel. Nah, teman-teman ngambil sesuai kebutuhan. Kalau saya ya segini, nanti disebarkan gitu. Kita sebarkan merata saja, di mana tempat-tempat yang diharapkan sesuai fungsinya. Untuk di kita sendiri, dolomit ini kita fungsikan untuk penyerapan urin dan proses pengirian lebih cepat gitu. Di lain sisi, dia mempunyai manfaat seperti untuk menetralkan pH tanah, untuk memperkaya unsur hara juga gitu. Jadi sisi lainnya adalah sangat baik ketika nanti ini diproses menjadi pupuk untuk kita gunakan begitu. Nah, ini jadi teman-teman, ini adalah juga hasil serintil yang kita bantu keringkan dengan dolomit juga. Jadi dia akan lebih cepat kering gitu, dan tidak akan juga keras gitu, enak itu. Walaupun mamel, cuma nggak terlalu keras gitu. Dan ini lebih cepat kita proses untuk menjadi pupuk gitu. Nah, untuk dolomit sendiri selain untuk digunakan untuk proses pengiringan atau mengurangi urin di kohenya, juga secara umum banyak digunakan untuk petani untuk menetralkan pH tanahnya gitu. Juga untuk meningkatkan kesuburan tanah gitu. Nah, aplikasinya sendiri bagaimana? Kalau biasanya teman-teman petani untuk kesuburan tanah itu dilakukan di atas tanah atau permukaan tanah, atau dilakukan di bawah tanah sebagai dasaran ketika akan memulai proses tanam gitu. Nanti dicampur dengan unsur pendukung lainnya, baik itu NPK maupun yang lain, begitu teman-teman. Mas, ya, mau nanya, Mas. Kenapa harus dibantu penyebaran dolomit di serintil ini? Kalau di sini karena kebetulan kita lokasinya Sinambi Farm di Gunung Kidul, di tanah Gunung Kidul secara umum tuh memiliki tekstur ketika hujan tuh gampang warak atau gampang lembab gitu. Nah, ketika air hujan, musim hujan itu keterserapan tanah terhadap urin maupun air hujan itu kan agak lama, jadi prosesnya lama. Nah, untuk serintil sendiri ketika itu prosesnya lama, takutnya dikhawatirkan menimbulkan bau karena kita berlokasi juga di masyarakat itu. Yang kedua, secara kesehatan ternaknya juga mungkin juga terganggu, walaupun secara kandang juga sudah proper gitu. Nah, tujuan kita adalah menjaga manajemen kesehatan kandang si ternak dan juga unsur lingkungan dengan masyarakat biar sama-sama saling menguntungkan gitu teman-teman. Untuk harganya sendiri berapa, Mas? Ininya, ya. Ini dolomitnya sekitar 7.000-8.000 Mas, kalau belum naik. Bisa teman-teman beli di toko bangunan ataupun kadang juga di pertanian juga ada gitu.
Cukup murah ya. sangat terjangkau Mas gitu. Ini penyebarannya dilakukan setiap musim atau musim tertentu aja? Kalau di Sinambi hanya musim penghujan Mas, karena tadi kembali lagi ke tadi untuk Gunung Kidul itu ketika musim kering itu atau kemarau sangat cepat proses penyerapan airnya. Jadi tidak usah kita bantu pakai dolomit, ini proses penyerapannya akan berjalan normal bahkan lebih bagus gitu. Nah ini karena musim kemarau November ke Desember gitu harus kita kita tanggulangi permasalahan yang ada di kandang. Begitu sih Mas. Jadi sifatnya kondisional gitu. Untuk mendapatkan mil atau dolomit ini sendiri biasanya beli di mana? Kita beli di toko bangunan yang ada di sekitar kandang gitu. Jadi cukup mudah untuk ini ya mendapatkannya ya Mas. Jadi sangat mudah, teman-teman bisa akses di toko bangunan, murah itu dan juga bermanfaat tinggi gitu. Oke, baik Mas. Oke, makasih Mas. Ya, Mas Agil sama-sama.